Sebab Al-Quran itu adalah cahaya dan keberkahan. Mengapa kita diperintahkan Allah untuk menjadi orang bahagia? Mengapa? Justru menjadi penyelamat untuk kesehatannya di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Senang berjumpa kembali dengan pemirsa, orang-orang yang baik, yang budiman, yang dermawan, yang selalu memberikan kebahagiaan kepada setiap orang. Pada kesempatan ini saya nanti akan menjelaskan bagaimana meraih kebahagiaan melalui Al-Quranul Karim. Bagaimana meraih kebahagiaan melalui Al-Quranul Karim. Kitab suci yang kita baca setiap hari ini. Saya doakan seluruh muslim yang menyaksikan acara ini diberi kekuatan Allah, tiada hari tanpa membaca Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran itu adalah cahaya dan keberkahan. Walaupun tidak tahu artinya apa yang dibaca. Jangan susah, tidak apa-apa. Baca saja. Anda minum obat tidak tahu isinya, ya itu. Tidak tahu isinya apa, ini bahan-bahannya apa, diminum saja. Biar obat yang bekerja sendiri. Ternyata kita yang tidak tahu komposisinya, ya, obat itu ternyata ya bisa sembuh. Karena apa? Bukan tahu tidaknya, tapi ternyata itu obat itu bekerja sendiri. Al-Quran juga bisa bekerja sendiri karena itu adalah firman Allah, atas kekuasaan Allah bisa memberikan cahaya dan keberkahan untuk hidup kita ini. Saya doakan juga pemirsa yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Okay. Topik ini meraih kebahagiaan melalui Al-Quran atau dengan Al-Quran ini karena kita ini menjadi penganut agama yang selalu didorong untuk bagaimana menjadi orang yang ceria, yang senang. Coba pemirsa ya, coba hitung, didengarkan. Setiap hari itu sebenarnya berapa kali mendapatkan seruan untuk jadilah orang bahagia itu. Tidak lain pada saat azan. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Loh, coba. Didengarkan setiap hari itu. Paling tidak 5 kali tuh. Subuh kita mendengar lagi. Ayo hidup bahagia. Ayo hidup yang ceria. Ayo hidup yang gembira. Coba. Nanti zuhur ada lagi. Bahkan sebelum zuhur itu kita dipanggil lagi loh. Sebelum sholat kita dibacakan iqamah atau dibacakan iqamah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Lagi hayya 'alas falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Terus itu kita diberi komando seperti itu. Nah, mengapa kita diperintahkan Allah untuk menjadi orang bahagia? Mengapa? Satu, karena kita memang diperintahkan Allah untuk menjadi orang bahagia. Kenapa kurang bahagia? Lah Allah itu maha kuasa. Apa yang susah bagi Allah? Allah tidak pernah gagal loh membuat sesuatu dengan kun fayakun. Masa kita itu berdampingan dengan Tuhan yang tidak pernah gagal masih kita takut, masih sedih. Jangan sedih. Jadi di dalam surah Al-Baqarah saja itu berapa kali itu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu. Orang mukmin itu tidak ada rasa takut, rasa gembira, rasa sedih, cemas itu tidak ada. Wa lahum yahzanun. Dan itu adalah pesan-pesan Quran. Jadi seluruh isi Quran itu adalah bagaimana membuat orang itu senang. Jadi mengapa kita harus senang? Satu, karena itu perintah Allah. Orang yang sedih dengan takdir Allah, berarti orang itu mengatakan bahwa rencana Allah itu jelek, rencana kita bagus. Nah, ini kejahatan sebetulnya itu. Allah kok dituduh membuat keputusan yang tidak bagus itu ya. Jadi kita harus yakin bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik. Tidak pernah Allah membuat takdir tanpa ada tujuan yang jelas, tidak ada. Tidak pernah Allah itu salah di dalam membuat keputusan.
Maka terimalah apa saja yang terjadi itu dengan rasa gembira, yang senang. Gitu. Orang sakit, ya tetap diterima dengan senang hati. Sebab di balik sakit itu nanti ada manfaat-manfaat besar di kemudian hari. Bisa saja keluarga yang itu agak renggang gara-gara ada yang sakit, kumpul lah kembali. Gara-gara sakit A, kemudian tidak boleh makan A, tidak boleh makan B oleh dokter, ternyata tidak boleh makan A dan B itu justru menjadi penyelamat untuk kesehatannya di kemudian hari. Nah, maka perintah bergembira itu adalah perintah Allah. Itu satu alasannya. Yang kedua, kenapa kita harus bergembira? Kenapa Quran itu memberitakan berita tentang gembira, menyuruh orang bergembira. Azan menyuruh bergembira. Terus kita dikumandangkan, cuma kita nggak sadar. Nah, karena itu seperti suara rutinitas saja, padahal itu adalah komando yang bergembiralah kamu gitu. Yang kedua, Allah lebih senang melihat orang itu yang bergembira. Gitu. Kalau orang itu kelihatan sedih, Allah kan begini tuh. Kamu tuh sedih kenapa? Apa selama ini saya tidak memperhatikan kamu? Nah gitu tuh. Jadi Allah senang melihat sedih. Jadi bagaimana kita memperoleh senangnya Allah? Ya senanglah. Apalagi sebagaimana saya sampaikan beberapa kali bahwa jadilah orang lain itu gembira, maka seluruh malaikat yang di langit mendoakan kamu menjadi orang gembira. Jadi Allah senang, kalau tadi itu Allah memerintahkan orang gembira. Yang kedua adalah jadilah kamu itu orang yang gembira sebab Allah amat mencintai orang yang senang, ceria dan bergembira. Yang ketiga juga Allah melarang orang bersedih itu melarang. La tahzan, jangan bersedih ya itu. Jangan bersedih itu. Sebab kesedihan itu nanti akibatnya banyak sekali. Kita punya Quran yang mencerahkan, kita punya Rasulullah yang selalu menggembirakan, maka tidak boleh ada rasa sedih, tidak boleh. Kalau sedih sebentar-bentar boleh, rasa sedih sebentar. Nabi pun sedih loh, ditinggal wafat pamannya sedih, ditinggal Khadijah istrinya sedih, ditinggal anaknya yang kecil-kecil meninggal dunia sedih. Tapi sedihnya tidak berkepanjangan. Sedihnya itu hanya sebentar. Mengapa? Dia punya optimisme bahwa Allah bisa menyelesaikan segala-galanya. Masih ada lagi, mengapa kita disuruh bergembira? Nanti akan saya jelaskan pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana.